أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan bisa mendatangi rumah Allah yang mulia ini untuk mempelajari ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di antara sarana yang paling baik dan paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan belajar dan mengkaji ilmu agama. Maka ketika kita mendapati kenikmatan tersebut, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bahagia, bukan hanya di kehidupan dunia tapi juga di kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berjanji, selain Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatannya untuk hamba-hambanya yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan menjauhkan hamba-hambanya yang bersyukur dari siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seorang hamba yang telah beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ingat untuk menambah semangat kita dalam belajar dan menuntut ilmu agama, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullah fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidaklah suatu kaum, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Dan mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah. Mereka juga akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan membangga-banggakan mereka dengan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di kesempatan siang hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya tadi, yaitu orang-orang yang Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Allah limpahkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama kita di hadapan makhluknya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan serta keutamaan apabila kita bisa mempelajari ilmu agama dengan mendatangi majelis ilmu secara langsung. Keutamaan ini tidaklah akan didapati oleh seseorang kecuali apabila dia bisa hadir dan datang mengikuti majelis-majelis ilmu yang dilaksanakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula, marilah kita juga senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua termasuk di antaranya. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kaifa halukum? Masya Allah, nih yang jawab cuma beberapa doang. Apa artinya kaifa halukum, Pak? Bagaimana kabarnya? Nah, ini termasuk adab sesama muslim apabila saling berjumpa, yaitu bukan hanya sekedar mengucapkan salam, tapi hendaknya kita juga bertanya tentang kabarnya. Kaifa halukum adalah bahasa Arab yang artinya bagaimana kabarnya. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah nih bapak-bapak dan ibu-ibu masih semangat walaupun di siang hari yang tadinya turun hujan, di mana kebanyakan orang mungkin udah pengennya tidur aja di rumah. Tapi kita tetap istiqomah untuk mendatangi majelis ilmu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidaklah mungkin seseorang bisa mengenal Allah, melaksanakan hak-hak Allah, bertakwa kepada Allah, kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Dan insya Allah pada kesempatan di siang hari ini kita akan sama-sama membahas tema yang sangat penting untuk kita pelajari. Bukan hanya penting
untuk para hadirin sekalian, tapi juga penting untuk yang menyampaikan materi, yaitu materi yang kita beri judul dengan istiqomah. Perlu kita sadari bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang paling besar. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah nikmat bisa istiqomah. Istiqomah di atas agama Islam. Terlebih di zaman saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa memang di zaman saat ini, Bapak dan Ibu sekalian? Karena di zaman kita saat ini yang namanya syubhat, yang namanya syahwat begitu banyak tersebar. Dulu, di zaman dulu, syubhat itu tersembunyi, tidak tampak. Hanya ada pada diri beberapa orang saja. Sedangkan di zaman sekarang syubhat tersebar luas. Kenapa, Pak? Syubhat tersebar luas. Salah satu penyebabnya adalah kecanggihan informasi yang ada saat ini. Teknologi yang berkembang dengan pesat. Setiap orang bisa menumpahkan setiap pikiran yang dia punya. Dia ketik di status, dia kirim di media sosial, sehingga orang-orang lain bisa membaca dan mengkonsumsi apa yang dia tuangkan di media sosial. Padahal itu mungkin syubhat yang dia tulis, kemudian dibaca oleh orang lain, lalu orang yang membacanya pun ikut termakan oleh syubhatnya. Demikian pula dengan syahwat. Begitu mudah seseorang untuk mengumbar syahwatnya di zaman saat ini. Dan ini telah digambarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa ketika seseorang telah menapaki jalan Islam yang lurus, maka setan-setan mencoba untuk membuka cabang jalan yang ada di kanan dan di kiri. Di setiap jalan yang ada di kanan dan di kiri tersebut ada pintu, akan tetapi pintu tersebut hanya tertutup oleh kain yang sangat mudah untuk dibuka. Dan apabila seseorang membukanya, dia akan masuk dan terjerumus ke dalam kesesatan. Ini digambarkan oleh Nabi SAW sejak dulu dan mulai terasa zaman sekarang. Bukankah kita rasakan ya Bapak dan Ibu sekalian? Begitu mudah seseorang mengumbar syahwat, memperturuti syahwatnya di zaman saat ini. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Nabi. Pintu syahwat, pintu kesesatan itu hanya tertutup oleh kain, bukan dengan pintu yang ada gagangnya. Dibukanya dengan mudah. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Nabi SAW saat ini terjadi. Yaitu dengan gadget kita, dengan handphone kita. Dengan sekali klik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dengan sekali klik, semuanya kebuka. Semuanya bisa diakses. Dan siapa yang mencoba-coba untuk membuka, maka kemungkinan besar dia akan mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu di zaman yang syubhat, syahwat saat ini tersebar luas, yang namanya keistiqomahan itu sangat dibutuhkan. Zaman dahulu saja Bapak dan Ibu sekalian, syubhat dan syahwat belum tersebar luas,
tapi keistiqomahan dibutuhkan. Maka bagaimana dengan zaman kita saat ini? Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa karomah yang paling besar dimiliki oleh seseorang adalah ketika dia bisa istiqomah di atas jalan Allah. Ini karomah yang paling besar. Jadi karomah itu bukan ketika orang bisa terbang. Karomah itu bukan ketika orang bisa menghilang, bisa menghancurkan batu besar dengan sekali pukulan. Bukan. Tapi karomah adalah ketika seseorang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, a'zamul karamati luzumul istiqomah. Karamah yang paling besar adalah ketika seseorang bisa terus istiqomah. Maka ketika ada laki-laki di zaman sekarang yang bisa menjaga pandangannya, yang bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka orang yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini adalah laki-laki yang memiliki karomah. Dan orang yang memiliki karomah seperti ini, dialah wali Allah. Begitu pula dengan seorang perempuan, seorang wanita yang bisa menjaga auratnya di zaman saat ini, yang bisa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, terlebih kepada suaminya. Dia menjaga lisannya agar tidak menyakiti suaminya. Maka perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang memiliki karomah, yang disebut sebagai wali Allah. Siapa itu wali Allah? Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Auliyaullah humul mu'minunal muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu dekat kepada Allah dengan menjalankan aturan dan perintahnya. Ini yang dimaksud dengan wali, dan inilah yang dimaksud dengan karomah. Kalau karomah itu dipahami dengan bisa terbang, maka kira-kira siapa orang yang paling bertakwa, Pak? Siapa, Pak? Superman. Kalau memang karomah itu dipahami dengan bisa terbang. Kalau karomah itu bisa menghilang, pertanyaannya, Pak, kalau zaman sekarang ada orang bisa menghilang, kira-kira kekuatan itu digunakan buat apa, Pak? Coba. Buat apa? Na'udzubillahi min dzalik, boleh jadi malah untuk melakukan kemaksiatan. Makanya salah dan keliru ketika memahami karomah dengan kekuatan-kekuatan yang di luar dari kemampuan manusia. Bisa terbang, bisa menghilang, bukan. Yang disebut dengan karomah adalah ketika seseorang bisa terus istiqomah. Dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sahabat ini meminta kepada Nabi SAW wasiat yang penting. Dia meminta kepada Nabi SAW wasiat
yang bisa dia pegang dan dia jalankan selama hidupnya. Di mana dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau." Dia meminta kepada Nabi SAW nasihat, wasiat yang besar. Apa wasiat Nabi SAW kepada beliau? Nabi SAW menyebutkan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Yang sulit adalah ketika bisa istiqomah dalam keimanan tersebut. Setiap orang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Akan tetapi, apakah ia termasuk orang yang istiqomah? Dan Nabi SAW menyampaikan wasiatnya, bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi juga istiqomah dalam keimanan tersebut. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Apa sih istiqomah itu? Istilah ini, ungkapan ini seringkali kita dengar. Tapi apakah kita sudah memahaminya dengan benar? Istiqomah mudahnya artinya adalah konsisten di atas agama Islam. Selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah artinya konsisten di atas agama Islam. Selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya istiqomah tidaklah mudah. Bayangkan, seseorang dikatakan istiqomah, istiqomah itu artinya konsisten di atas agama Islam. Selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ini sangatlah berat. Terlebih di zaman sekarang ini, yang godaan dan fitnah begitu banyak. Maka kita perlu untuk mempelajari istiqomah agar kita bisa konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau juga menjelaskan tentang makna istiqomah dengan lebih rinci. Beliau berkata, istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dengan tanpa belok ke kanan dan juga ke kiri. Sehingga istiqomah itu mencakup melakukan semua ketaatan, baik ketaatan yang dilakukan secara lahiriah atau ketaatan yang dilakukan secara batin. Dan juga istiqomah mencakup meninggalkan semua perkara yang dilarang, baik perkara yang kaitannya dengan lahiriah yang nampak, atau perkara yang dilarang yang kaitannya dengan batin, keyakinan. Dan beliau menambahkan, tanpa melampaui batas aturan, tanpa melampaui batas. Berarti kesimpulannya,
Istiqomah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab itu mencakup 3 hal. Yang pertama, melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin. Yang kedua, selain dia melakukan ketaatan, dia juga harus meninggalkan larangan. Baik larangan yang dilakukan secara lahiriah atau larangan yang kaitannya dengan keyakinan. Dan yang ketiga, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw." Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang lurus, sebagaimana hal itu diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang telah bertaubat bersama kamu. Kemudian kata Allah, wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 15 yang artinya, maka karena itu serulah mereka kepada agama Islam dan istiqomahlah tetap dalam agama Islam dan lanjutkan dakwah. Ajak orang lain untuk senantiasa mengikuti ajaran Islam sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, kata Allah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ketika seseorang istiqomah, jangan sampai ia melampaui batasan yang Allah Subhanahu tetapkan. Para hadirin yang berbahagia, inilah makna dan pengertian dari kata istiqomah. Ada 3 poin yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Nah, kemudian agar kita semakin bersemangat untuk membahas dan mempelajari tentang istiqomah, perlu kita ketahui kenapa istiqomah itu penting. Tadi salah satu alasannya sudah saya sebutkan di awal. Apa Pak? Salah satu sebab yang menandakan bahwa istiqomah itu penting. Ada yang bisa menyebutkan? Tidak terjerumus ke dalam syubhat dan syahwat. Ini udah mulai nyinggung sedikit, tapi kurang pas. Kira-kira apa Pak? Apa sebab yang menunjukkan bahwasannya istiqomah itu penting untuk kita pelajari, penting untuk kita amalkan? Tadi clue-nya sudah disebutkan. Masya Allah nih, ya, tawadu semua. Ya, khusyuk sekali kayaknya di siang hari ini nih. Yang pertama, ini ada 5 nih Pak, yang akan kita sebutkan ada 5. Yang pertama, karena saat ini adalah zaman yang banyak sekali tersebar syahwat dan syubhat. Bahayanya lagi, bukan cuma tersebar,
Tapi dua hal tadi, yaitu syahwat dan syubhat, ada di benda yang sering kita bawa kemana-mana. Ada di dalam handphone. Berapa banyak dan berapa sering orang lalai gara-gara handphone. Tadinya pengen sholat duha, entar dulu, tanggung pengen baca status orang. Tadinya pengen baca Quran, masih tanggung pengen ngeliat serial film yang belum habis. Dan masih banyak lagi kelalaian-kelalaian yang terjadi gara-gara seseorang terlalu sibuk dengan handphonenya. Ini sebab pertama yang menunjukkan kepada kita bahwa istiqomah itu penting. Karena zaman sekarang ini syahwat dan syubhat tersebar luas dan dekat dengan kita. Kalau kita tidak memiliki istiqomah, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen sedekah, kuotanya habis. Jadi uangnya buat beli kuota dulu, ntar deh kalau ada uang lagi baru saya mau sedekah. Sekarang buat beli kuota dulu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan infakkanlah sebagian yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata sambil menyesal, ya Allah, sekiranya engkau berkenan untuk menunda kematianku sebentar. Dia cuma minta sebentar. Buat apa? Agar aku bisa bersedekah. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Coba Pak, Ibu sekalian, bayangkan kalau misalnya ada seseorang didatangi oleh malaikat maut dan dia sadar, wah sebentar lagi saya meninggal. Lalu dikatakan kepada malaikat maut, tolong beri saya waktu sebentar aja. Kemudian kata malaikat maut, ya udah saya tambahin 10 menit. Kata Allah, ditambahin 10 menit, kira-kira bisa apa Pak? Kira-kira apa yang dia lakukan? 10 menit. Dia bakalan transfer semua yang ada di rekening dia buat sodakoh. Dia kirim ke saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dia juga bakalan kirim ucapan permintaan maaf kepada orang-orang yang dia kenal. Dia akan begini, dia akan begitu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah dalam waktu 10 menit. Banyak banget, berarti 10 menit bisa melakukan ibadah. Tapi kenyataannya apa Pak? Apa kenyataannya Ibu? Apabila ajal telah datang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-11, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Sekedar 10 menit gak bakalan dikasih. Nah sekarang kita ini punya banyak waktu, betul gak Pak? Bukan cuma 10 menit, lebih dari 10 menit yang kita punya. Maka jangan kita sia-siakan. Punya banyak waktu malah bengong. Gabut. Apa gabut Pak? Gak jelas mau ngapain. Nah ini salah. Ada Al-Quran, bahkan di handphone juga ada aplikasi. Buka, baca. Buka zikir, buka kajian-kajian. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah.
Bahkan yang berbahaya ada istilah membunuh waktu. Apa itu membunuh waktu? Menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang sia-sia. Nabi SAW mengingatkan kita. Beliau SAW bersabda, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sayangnya kebanyakan manusia gak sadar kalau itu adalah kenikmatan, sehingga dia lalaikan, sehingga dia sia-siakan, tidak dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Apa dua kenikmatan tersebut? Nikmat sehat dan nikmat punya waktu. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan istiqomah. Berarti kita termasuk orang-orang yang punya karomah ini, insya Allah. Tapi karomahnya bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang. Karomahnya adalah tetap istiqomah, berada di majelis ilmu. Ini bukan suatu hal yang mudah, betul gak Pak? Berat. Siang-siang panas, capek, enaknya istirahat, tapi bismillah. Kita tetap berangkat dari rumah walaupun panas, ajak keluarga untuk datang ke majelis ilmu. Ini merupakan istiqomah. Dan ini merupakan karomah serta tanda bahwa kita termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menandakan bahwasanya istiqomah itu penting adalah kita diwajibkan untuk membaca doa minta istiqomah kepada Allah dalam sehari minimal 17 kali. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian, dalam sehari, setiap hari kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan istiqomah. Berapa banyak kita minta? Minimal 17 kali kita lakukan. Kapan itu Bapak dan Ibu sekalian? Kapan? Di setiap rakaat sholat kita. Bahkan kalau kita nggak baca, batal sholat kita. Dalam bacaan yang mana Bapak dan Ibu sekalian? Yang mana? Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim ini apaan? Ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa. Doa meminta istiqomah kepada Allah. Di mana artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. 17 kali nggak kurang Bapak dan Ibu sekalian. 17 kali kita baca doa ini dalam setiap hari. Tapi kenapa kok pengaruhnya tidak begitu terasa? Betul gak? 17 kali kita minta, bahkan mungkin lebih, tapi kenapa pengaruhnya kok susah untuk dirasa? Kenapa? Karena boleh jadi ketika membaca hanya mulut yang bergerak, tapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Ini salah satu yang menyebabkan doa dan permintaan kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai, dari hati yang tidak konsen, dari hati yang tidak menghayati. Ihdinas siratal mustaqim baca, karena udah auto, kadang kita nggak konsen udah keluar gitu aja, sehingga
pengaruhnya tidak terasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita baca surat Al-Fatihah, hayati. Bahkan dalam doa ihdinas siratal mustaqim, sebelum kita meminta, kita buka dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kami beribadah dan meminta tolong. Ini semua harus kita hayatin, kita renungkan. Bacaan surat Al-Fatihah kita di dalam sholat. Makanya kita mendapati ada orang rajin sholat, akan tetapi di sisi lain dia juga bermaksiat. Ini kenapa? Padahal dalam sholat dia meminta siratal mustaqim. Karena boleh jadi ketika dia membaca tidak ada penghayatan, tidak ada konsentrasi, tidak ada merenungi, hati dan pikirannya lalai. Nah kemudian ada yang bertanya, ini juga permasalahan yang biasa mungkin pernah kita dengar. Kenapa kita harus meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus, sedangkan kita kan sudah ada di jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jawabannya adalah bahwa makna ihdinas siratal mustaqim ini bukan hanya tunjukkan jalan yang lurus. Ada 3 maknanya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama tadi, makna dari ihdinas siratal mustaqim adalah meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Karena boleh jadi kita masih dalam keadaan tersesat, belum mendapatkan hidayah, belum tergerak hatinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Kemudian makna yang kedua adalah, ya Allah, jika saya sudah berada di jalan yang lurus, maka kokohkanlah saya, istiqomahkanlah saya pada jalan yang lurus tersebut. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga dari ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah, jika saya sudah berada di jalan yang lurus dan saya sudah istiqomah, maka tolong tunjukkanlah kepada saya jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Gambarannya seperti, sebagian orang sangat paham, tahu bahwa sholat malam itu memiliki banyak sekali keutamaan. Akan tetapi hatinya masih belum tergerak untuk melaksanakannya. Banyak orang memahami bahwa sedekah itu memiliki keutamaan yang besar. Bahkan tadi di dalam surat Al-Munafiqun, kenapa orang yang akan meninggal minta tambahan waktu, dan kalau dikasih, apa ibadah yang dia lakukan? Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi yang akan dia lakukan adalah sedekah. Kenapa? Karena di antara keutamaan sedekah adalah pahalanya akan terus mengalir. Yang disebut dengan sedekah jariyah. Sebagian orang memahami sedekah itu memiliki keutamaan besar, tapi hatinya belum tergerak untuk bersedekah. Maka dengan ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah bukan hanya ditunjukkan jalan yang lurus, bukan hanya agar kita bisa istiqomah, tapi kita minta juga kepada Allah agar digerakkan hati kita untuk menapaki jalan-jalan kebaikan yang lainnya.
Nah, dua makna ini, makna yang kedua sama makna yang ketiga, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 136. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ini gimana maksudnya? Di awal Allah menyebutkan sifat beriman, tapi perintahnya disuruh beriman. Apa maksudnya Bapak dan Ibu sekalian? Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apa maksudnya? Ini sesuai dengan makna tadi, makna yang kedua dan ketiga dari ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah? Saya kasih contoh gambarannya nih, kalau kita lagi lari sama anak kita di samping nih jogging. Lagi lari, terus kita bilang sama anak kita, "Ayo nak lari." Padahal anaknya lagi lari. Apa maksudnya? Apa? Istiqomah, Masya Allah. Ini makna yang kedua berarti ya, istiqomah. Apa lagi maknanya? Masya Allah. Ditambah speednya, ya kan? Ayo nak lari. Anaknya udah lari, kok disuruh lari? Yang kenceng maksudnya. Nah, ini artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah." Maksudnya istiqomah dalam keimanan, tambahkan juga keimananmu. Maka ihdinas siratal mustaqim tadi, kita juga meminta kepada Allah agar kita ditambahkan hidayah sehingga tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini perlu kita singgung tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Dan ini adalah sebab kedua kenapa istiqomah itu penting. Karena kita membaca doa ini minimal berapa? 17 kali dalam sehari dan semalam. Kemudian sebab yang ketiga, dan ini langsung digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan satu garis lurus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini adalah jalannya Allah, maka ikutilah. Jalannya lurus dan cuma satu. Kemudian Nabi menggaris lagi di sisi kanan dan sisi kirinya garis-garis yang banyak. Di sebagian kanan, di bagian kiri juga di garis-garis sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, hadis subul. Dan ini jalan-jalan yang ada di kanan dan di kiri adalah jalan-jalannya syaitan. Jangan diikuti, kata Nabi SAW. Nah, yang ketiga ini yang menunjukkan bahwasanya istiqomah itu penting adalah bahwa jalan kebaikan itu cuma satu. Yang namanya jalan kebaikan hanya satu. Sedangkan jalan-jalan keburukan itu banyak, bervariasi, macam-macam. Apa buktinya kalau jalan kebaikan itu cuma satu? Ya tadi, Nabi menggambarkan satu garis, cuma satu. Apalagi kira-kira dalil yang menunjukkan bahwa jalan yang lurus itu cuma satu? Ada yang bisa menyebutkan dalil yang menerangkan bahwasanya jalan kebaikan itu cuma satu? Yang paham bahasa Arab insya Allah langsung bisa jawab. Wah, berarti saya harus belajar bahasa Arab? Iya, harus. Karena belajar bahasa Arab itu adalah kewajiban, bukan ilmu sampingan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Islam. Nah, yuk. Kira-kira apa dalilnya? Dalilnya tadi yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Allah menyebutkan jalan yang lurus dengan kata as-sirat. Sirat ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan mufrad, bentuk kata tunggal.
Makanya terjemahannya jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu cuma satu. Kalau kita tuangkan dalam kehidupan kita, coba kita bangun tidur ngapain? Ini jalan kebaikan ya, Mak. Bukan bangun tidur terus ngelihat handphone, ngebaca, bukan. Itu bukan jalan kebaikan. Bangun tidur, sholat subuh, zikir pagi, siap-siap aktivitas, sholat duha, bekerja, sholat, sebelum tidur ya sholat lagi. Itu kita lakukan monoton begitu aja tiap hari. Betul tidak? Begitu-begitu aja. Karena memang jalan kebaikan itu hanya satu. Dan biasanya manusia kalau melakukan satu hal yang sama secara monoton, apa dampaknya, Pak? Bosan. Begitu-begitu aja. Bosan. Sedangkan jalan keburukan banyak, bervariasi dan menggoda. Dan manusia punya sifat pengen mencoba. Ini melulu pengen yang lain. Banyak variasinya. Dan manusia itu punya sifat pengen mencari-cari yang baru. Yang ini bosan, cari yang lain. Yang ini bosan, cari yang lain. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa istiqomah itu penting. Kenapa? Karena memang jalan yang lurus itu cuma satu. Kalau kita nggak istiqomah, udah kita bakalan melenceng ke kanan dan ke kiri. Maka kita perlu mempelajari istiqomah. Kemudian yang keempat, yaitu patokan amalan ada pada akhirannya. Orang dikatakan, oh dia rajin sholat. Kapan kelihatan? Kalau di akhirnya dia terlihat sholat. Coba aja, ada orang datang ke masjid nih, Pak. Awalnya dia sholat, karena capek dia istirahat sebentar. Kemudian ada orang datang, Pak, masjid bukan buat tidur. Nah, dari tadi dia sholat, betul tidak? Ini kenyataan dalam kehidupan kita, dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirannya. Patokan amalan kita itu tergantung dengan akhirannya. Maka jangan kita menjadi orang yang tertipu dengan kondisi kita saat ini. Kalau saat ini kita sudah baik, terus istiqomah dalam kebaikan, jangan berhenti. Kita nggak tahu mana amalan terakhir kita. Sedangkan kita berharap husnul khotimah. Kalau kita berharap husnul khotimah, maka istiqomahlah. Kalau kita pengen mendapatkan predikat husnul khotimah, maka mau nggak mau kita harus istiqomah. Harus terus berada dalam jalan kebaikan. Patokan amalan ada pada akhirannya. Maka kita perlu istiqomah. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, sebab kenapa istiqomah itu penting untuk dipelajari. Yang kelima adalah karena hati manusia itu gampang berubah-ubah. Kadang ikhlas, kadang gak ikhlas. Kadang memaafkan, gak lama muncul lagi dendamnya, keselnya, marahnya. Padahal tadi udah dimaafin. Kadang semangat buat beribadah, kadang tergoda sehingga terjatuh dalam kemaksiatan. Hati manusia itu gampang sekali berubah-ubah. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Kenapa? Li'annahu yataqallab. Yataqallab itu artinya bolak-balik. Hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun karena dia yataqallab, berbolak-balik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling susah untuk diperbaiki, untuk dijaga biar tetap lurus,
Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk dijaga, untuk selalu lurus daripada hati, daripada niat. Niat letaknya di hati, dan hati ini mudah berubah. Maka kita perlu untuk istiqomah. Perlu untuk istiqomah. Ini 5, Pak. Ada 5 nih. Tadi yang pertama apa? Zaman sekarang ini subhat, syahwat bukan cuma tersebar tapi gampang diakses. Dari mana? Handphone. Kita nggak megang handphone juga kita bakalan susah. Karena apa-apa sekarang pakai handphone. Tapi kita harus istiqomah. Yang kedua, apa? Setiap hari kita minimal baca doa meminta istiqomah 17 kali. Ini menunjukkan penting, istiqomah itu penting. Allah ngajarin kita minta istiqomah 17 kali, bayangkan. Allah yang menyuruh kita. Kemudian yang ketiga, jalan kebaikan itu cuma satu, monoton, itu aja. Sholat diulang-ulang tiap hari 5 kali. Beda sama maksiat. Kita mendengarkan murotal, yang didengarkan ya itu aja 30 juz. Sedangkan lagu musik, variannya banyak banget. Bosen sama lagu ini, cari lagu yang lain. Banyak. Sedangkan Al-Quran ya cuma satu, itu aja. Sehingga perlu yang namanya istiqomah. Ini penting istiqomah. Biar kita nggak ngegeser dari jalan yang lurus ke jalan yang membelok. Kemudian yang ketiga, apa? Oh, yang keempat, Afan. Yang keempat, patokan amalan kita itu tergantung dengan akhirannya. Bukan yang sekarang, tapi pada akhirannya. Maka kita perlu istiqomah dalam kebaikan. Sebab kita nggak tahu mana amalan kita yang terakhir. Nggak tahu. Dan kita nggak boleh ujub. Apa ujub, Pak? Bangga dengan diri kita saat ini. Oh, alhamdulillah nih anak ngaji. Ini nggak boleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hati manusia itu gampang berubah-ubah, maka perlu yang namanya istiqomah. Ya, perlu yang namanya istiqomah. Dan tadi disebutkan bahwa istiqomah itu tidaklah mudah. Berat, istiqomah itu sangat berat. Tapi bukan berarti seseorang tidak bisa istiqomah, bukan berarti. Kalau istiqomah nggak bisa, ya buat apa Allah suruh kita istiqomah? Berarti Allah memerintahkan kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ini nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah secara jelas menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah membebani hambanya di luar dari batas kemampuan dia. Nggak pernah. Kalau kita dihadapi suatu permasalahan, yakin kita bisa. Karena nggak mungkin Allah letakkan kita pada ujian yang kita nggak mampu. Nggak mungkin. Kita harus pegang kuat ayat ini. Apapun musibah, apapun cobaan, berarti kita mampu melaksanakan dan melewatinya dengan baik. Istiqomah memang berat, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Dan seseorang akan mampu untuk istiqomah apabila dia mengetahui kiat-kiat istiqomah dan keutamaan istiqomah. Bagaimana caranya biar bisa istiqomah? Itu gampangnya. Ini yang pertama dan yang paling utama. Apa itu? Mengistiqomahkan hati.
Apa yang dimaksud dengan istiqomah hati? Yaitu mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Tidak berpaling kepada selain Allah dalam ibadah dan kebaikan. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam amal kebaikan. Dan dikatakan bahwasanya hati itu seperti raja. Sedangkan seluruh anggota tubuh yang lainnya adalah tentaranya. Kalau rajanya istiqomah, maka semua tentaranya juga akan istiqomah. Ini yang pertama. Sebelum kita istiqomah pada hal lain, hendaknya hati kita dulu dibuat istiqomah. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu sekalian. Jangan kita tertipu dengan lahiriah kita. Masya Allah, penampilannya luar biasa. Yang perempuan berpakaian syar'i, menutup hijabnya dengan sempurna. Yang ikhwan, ya, pakaiannya syar'i. Dan jangan sampai yang lahiriah istiqomah tapi batinnya tidak, ini jangan. Maka hendaknya kita juga mengistiqomahkan hati kita. Supaya apa? Agar tidak berbeda antara lahiriah dengan batinnya. Kemudian ini masih yang pertama juga, yaitu setelah hati istiqomah, maka istiqomahkanlah lisan kita. Bagaimana caranya istiqomah lisan? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jujur, baca Quran, baca zikir, itu perkataan yang baik. Dan Allah menyebutkan apa dampak kalau kita berkata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Artinya apa? Orang yang bisa menjaga lisannya untuk istiqomah, Allah jadikan dia istiqomah pada perbuatan-perbuatannya. Ini yang pertama. Maka yang harus kita istiqomahkan adalah hati, kemudian lisan. Dan disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yadkhulu rajulun al jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi SAW menyebutkan, iman seseorang tidak akan bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan hati seseorang tidak akan pernah bisa istiqomah sampai lisannya istiqomah. Lalu Nabi SAW menyebutkan tentang bahayanya kalau nggak jaga lisan. Orang yang tetangganya tidak aman, tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia nggak akan pernah bisa masuk surga. Maka kita perlu istiqomah dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keistiqomahan. Ketika Nabi SAW membuat Khandaq, itu di perang apa Pak namanya? Ya perang Khandaq. Masya Allah ya, ada ahli sejarah ini.
Ketika Nabi SAW membuat Khandaq, Khandaq itu kayak parit, ya, di mana hal tersebut difungsikan untuk menghalangi musuh agar tidak bisa menyerang umat Islam. Nabi berkata, kalau bukan karena Allah, gak akan pernah kita bisa ibadah, kita gak akan pernah bisa sedekah. Kita bisa beribadah, bisa mendatangi majelis ilmu, bisa mendidik anak. Semua itu bukan karena kitanya yang hebat. Ya, anaknya pintar, iya orang saya yang ngajarin, bukan. Tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nur ayat 31. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dari Allah, dan kalau bukan karena kasih sayangnya, rahmatnya Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa soleh. Maka kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan biar bisa soleh? Kita minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keistiqomahan. Dan di antara doa yang bisa kita panjatkan agar kita bisa istiqomah, yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ini penting nih Pak. Ini kajian ini aja udah diulang berapa kali, ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan pentingnya istiqomah. Kemudian doa yang kedua, ini insya Allah sudah banyak yang hafal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku senantiasa berada di dalam ketaatan kepadamu. Apalagi, nah, doa yang ketiga seperti doa yang banyak diucapkan ketika khutbah Jumat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau lencengkan hati kami setelah engkau telah berikan hidayah kepada kami. Dan masih banyak lagi doa-doa yang meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting dalam masalah doa, yang perlu kita catat dan kita ingat adalah ketika kita baca, ketika kita ucapkan, fokuskan, konsentrasi, dan hayati. Jangan kita baca-baca begitu aja. Apalagi yang sudah biasa zikir pagi. Di antara doa yang kita baca dalam zikir pagi, Allahumma a'limal ghaibi wasyahadah, fatiris samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, wa min syarri syaitan, dan keburukannya setan. Kita meminta kepada Allah agar jiwa kita yang senantiasa menggoda gak mampu mengalahkan keistiqomahan kita. Kita minta kepada Allah agar godaan setan bisa kita kalahkan. Oh, berarti manusia digoda dari dua arah ya? Iya. Dari internal dan dari eksternal. Dari dirinya sendiri dan dari luar. Maka kita perlu doa. Kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi dalam rumah tangga ini Bapak dan Ibu sekalian. Ketika bersinggungan dengan masalah ekonomi. Ini masalah yang sensitif. Ketika seorang suami dan istri bertengkar gara-gara ekonomi, mungkin terbesit dalam hati suaminya, aduh saya udah berusaha tapi saya nggak dihargai. Betul nggak bapak-bapak?
Alhamdulillah nggak ada yang jawab, berarti semuanya pada rukun ini. Rumah tangganya alhamdulillah adem ayem. Mungkin terbesit dalam hati sang istri, nyesel saya menikah sama dia, saya jadi kekurangan. Nah, ini godaan dari diri kita. Dan kalau godaan tersebut diiyakan, setan akan bergembira. Karena memang tujuan dia untuk memisahkan rumah tangga. Maka pada saat itu hendaknya kita beristighfar. Berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita senantiasa terjaga keistiqomahannya. Dan kita ingat bahwa rezeki itu bukan suami yang mengusahakan untuk bisa mendapatkannya, tapi rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Maka sudah seharusnya kita untuk mensyukurinya. Kalau kita mau ditambahkan, ya bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur saya tambahin. Tapi yang terjadi apa, Pak? Malah apa? Malah kebalikannya. Bukan bersyukur, tapi malah kufur. Sedikit banget apa iya cukup? Mengeluh. Maka bagaimana Allah mau tambahin? Kalau yang segitu dia tidak bisa mensyukurinya. Hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Berdoa meminta keistiqomahan agar ketika terjadi ujian dan cobaan kita tetap bisa istiqomah. Tidak menyebabkan kepada kerusakan yang lainnya. Ini kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbanyak ibadah kholwat. Apa itu ibadah kholwat? Ibadah yang dilakukan dengan sendirian. Baik memang ibadah itu dilakukan sendiri kayak sholat tahajud, atau ibadah tersebut sebenarnya bisa dilihat orang lain, cuman kita sembunyikan, kayak sholat duha, sholatnya di kamar. Kenapa kita perlu untuk memperbanyak ibadah kholwat? Ada yang bisa jawab Bapak dan Ibu? Apa pentingnya ibadah kholwat? Masya Allah. Karena ibadah kholwat ini gak akan pernah bisa dilakukan kecuali orang tersebut ikhlas. Gak ria. Orang munafik itu orang-orang yang ria. Mereka gak mau ibadah kalau gak ada orang lain. Tapi siapa yang bisa melakukan ibadah kholwat, itu menunjukkan dia adalah orang yang ikhlas dalam beribadah. Terus apa dampaknya memang kalau saya ikhlas? Banyak. Di antaranya adalah Allah akan selamatkan dia dari keburukan. Ingat gak kisah Nabi Yusuf, Bapak dan Ibu sekalian? Begitu besar cobaan dan ujian yang bertubi-tubi kepada Nabi Yusuf. Yaitu ketika dirinya digoda oleh Zulaikha, istrinya raja. Pak, kalau yang namanya istri raja tuh cantik apa enggak? Udah pasti. Namanya raja, dia cari yang terbaik. Udah cantik, dia berdandan menghiasi dirinya. Coba bayangkan, Pak. Kemudian dia berdua dengan Nabi Yusuf di kamar, sama Zulaikha kamarnya dikunci. Apalagi yang berikutnya Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Coba Pak, udah cantik berduaan yang ngegodain perempuan. Bayangkan kalau diri kita ada di posisi itu, kira-kira selamat apa enggak? Jangankan kita, Nabi Yusuf dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bukan cuma Zulaikha yang pengen mendekati Nabi Yusuf, namun ternyata Nabi Yusuf juga udah pengen mendekati Zulaikha. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga ingin, manusiawi. Laula an ra'a burhana rabbi. Namun Nabi Yusuf melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Dia takut kepada Allah. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Maka kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari keburukan?
Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah yang lain mukhlisin, karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka kita perlu ikhlas Bapak dan Ibu sekalian. Dan di antara pentingnya ikhlas ini, di antara pentingnya ikhlas, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, ada orang yang beramal dengan amalan mendekatkan dia kepada surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal 1 dhira', 1 jengkal. Kemudian takdir mendahuluinya, dia melakukan amalan penduduk neraka, dia masuk neraka. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Dia dari awal udah berbuat amalan ahli surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Kemudian pada akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Apa yang menyebabkan? Dalam hadis lain, hadis ini ditafsirkan. Kata Nabi SAW, ada orang yang beramal secara nampak lahiriah, dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, fima yabdun nas, yang orang lihat ini melakukan ibadah nih, tapi nggak ada yang tahu batinnya nggak ikhlas. Makanya pada akhirannya dia masuk ke dalam neraka. Nah ini penting, kita harus ikhlas dalam beribadah, dan latihan ikhlas ialah dengan memperbanyak ibadah. Apa tadi? Ibadah kholwat, ibadah yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, adalah berusaha untuk memiliki teman yang soleh atau komunitas yang soleh. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Kan katanya nggak boleh milih-milih teman, itu salah. Bukan milih-milih teman. Yang mungkin benar adalah kalau berbuat baik nggak usah pilih-pilih. Silakan, ada kesempatan lakukan, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau teman memang harus dipilih. Dalam bahasa Arab ada pepatah, as-sahibus sahib. As-sahib sahib. Apa artinya sahib sahib? Teman itu menarik. Teman itu akan mempengaruhi. Dan memang benar yang namanya pertemanan itu butuh sinkronasi. Sinkronasi? Kesamaan. Sebab kalau kita nggak sama, apa yang terjadi? Putus pertemanannya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Yang namanya pertemanan harus ada sinkronasi. Bolehlah kita berteman kalau kita bisa mempengaruhi dia ke arah yang baik. Nah yang jadi masalah, malah kita yang malah terbawa arus. Awalnya nggak suka ngegibah, jadinya ngegibahin orang. Awalnya ikhlas, tapi karena salah bergaul, semua jadi ada hitung-hitungannya. Ini hati-hati. Dan ini terbukti Bapak dan Ibu sekalian bahwa teman itu pengaruhnya kuat sekali. Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayatnya, saat sakaratul maut, di akhir hayatnya, Nabi Muhammad SAW datang. Kemudian beliau mengajak pamannya untuk masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi mengajak dia untuk masuk surga. Masuk Islam. Awalnya Abu Thalib itu ada keinginan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sayangnya yang hadir di situ bukan cuma Nabi Muhammad, tapi juga ada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Thalib, kamu gak senang sama agama nenek moyang kamu? Coba, nih pengaruh teman yang buruk. Dan apa yang terjadi pada akhirnya?
Abu Thalib enggan masuk Islam, enggan mengikuti apa yang diminta oleh keponakannya. Dia pun meninggal dalam keadaan musyrik, sehingga ia termasuk ke dalam penghuni neraka waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam surat Al-Furqan ayat 27. Allah ngingetin kita tentang teman. Ini hati-hati kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula." Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. Yang artinya, dan ingatlah, nanti pada hari kiamat ada orang-orang zolim yang menggigit dua jarinya. Apa maksudnya gigit dua jari? Itu bentuk apa Pak? Kalau orang sampai gigit jari? Apa? Nyesel. Aduh. Gitu. Saking nyeselnya sampai dia gigit jarinya. Kenapa dia menyesal? Dia berkata, wahai sekiranya dulu aku mengikuti ajaran Nabi, tetap istiqomah. Sungguh celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran. Padahal Al-Quran telah datang kepadaku. Sungguh setan memang pengkhianat bagi manusia. Kata Allah, sungguh setan pengkhianat bagi manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari bahaya salah memilih teman. Maka kita harus berhati-hati dari memilih teman. Syukran. Baik. Kemudian yang terakhir ya, yang keberapa itu? Yang kelima, yaitu merenungi keutamaan istiqomah. Merenungi keutamaan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manfaat dari istiqomah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka tidak akan pernah ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Mereka nggak akan pernah khawatir, nggak akan pernah sedih. Ini manfaat orang yang istiqomah. Dia akan selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji mereka dengan mengatakan, mereka itulah para penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya. Semua itu sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini di dunia dan juga di akhirat. Orang yang istiqomah tidak akan pernah merasa khawatir, tidak akan pernah merasa takut. Dan ini janji Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang manfaat istiqomah di dalam surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, apa yang terjadi? Malaikat akan turun kepadanya. Dan malaikat akan mengatakan, jangan kamu takut.
Kamu nggak perlu resah. Dan jangan kamu bersedih hati. Kamu nggak perlu khawatir. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Kapan ini terjadi? Bedanya surat Fussilat ayat 30 dengan Al-Ahqaf tadi. Kalau surat Fussilat ini terjadinya ketika menjelang kematian. Saat sakaratul maut. Hampir setiap manusia di akhir hayatnya, kalau dia merasa akan meninggal, pasti ada kesedihan yang dia rasa. Pasti ada rasa takut dan kekhawatiran. Dan kekhawatiran yang paling besar adalah khawatir terhadap orang-orang yang dia sayang. Apa yang akan terjadi kalau saya meninggal dunia? Siapa yang akan merawat orang tua saya? Siapa yang akan merawat anak-anak saya dan istri saya? Siapa yang menafkahi mereka? Akan banyak pikiran-pikiran yang membuat sedih orang yang akan meninggal. Makanya Allah kirim malaikatnya. Allah kirim malaikat kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Untuk apa? Untuk menenangkan. Gak perlu takut. Gak perlu khawatir. Orang yang beriman, keturunannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ada anak-anak yatim yang bapaknya soleh dan bapaknya meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga hartanya orang tuanya tersebut. Allah jaga sampai kapan? Sampai anak yatimnya ini nanti dewasa, kemudian Allah buka sebagai harta yang akan bermanfaat bagi anak. Ini Allah sembunyikan, Allah simpan. Kenapa Allah berbuat seperti itu? Karena dahulu orang tua dari anak yatim ini adalah orang yang soleh. Artinya apa? Kesolehan orang tua akan memberikan manfaat kepada sang anak. Begitu pula dengan akhir hayatnya. Malaikat akan turun dan menenangkan hati orang yang meninggal. Tidak perlu khawatir, gak perlu cemas dengan orang yang akan ditinggalkan. Semua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala rawat. Sehingga orang yang istiqomah akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan dalam kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang husnul khotimah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, mungkin ada yang ingin bertanya satu atau dua dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan jika ada pertanyaan, dan jika bisa saya jawab, insya Allah saya akan jawab. Namun jika tidak bisa saya jawab, insya Allah saya coba tanyakan kepada yang lebih memahami. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, bagaimana rasa futur itu yang malas luar biasa, tapi nggak kasihan, malas nggak ketulungan gitu. Ya tapi untuk ya terhindar maksiat ya kita maksudnya nggak sampai terjerumus. Seperti misalnya sholat waktu berjamaah, ya kan, masbuk, ya kan. Terus mau puasa Senin Kamis, jangan jalan, kan. Tapi ya itu melawan malas dan futur luar biasa. Tapi masih dalam koridor bisa berjalan ini. Itu kategori apa orang istiqomah bagaimana atau gimana cara menjadi istiqomahnya? Karena itu saya rasa kalau lagi malas gitu. Tapi ya alhamdulillah masih untuk hal-hal yang wajib terlaksana itu mohon ini penjelasan. Baik. Ya, syukran. Bagaimana cara mengatasi futur, gitu ya? Rasa malas dalam beribadah. Nah, di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah
ketika beribadah jangan hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi jaga juga ibadah sunnah. Sebab ibadah sunnah itu seperti pagar untuk ibadah wajib. Dan kalau ibadah wajib ini dipagarin, setan gak akan bisa untuk menggoda kita meninggalkan yang wajib. Setan gak akan mampu. Ya, dan amalan sunnah ini adalah bentuk dari variasi dalam ibadah kita. Dimana kalau misalnya kita melakukan ibadah yang itu aja, kemudian kita tambahkan dengan ibadah yang sunnah, maka insya Allah rasa malas yang menghampiri, kalaupun terjadi, ini gak akan pernah lama. Hanya sesaat, kemudian lanjut lagi. Artinya gini, ketika kita malas dalam suatu hal, dalam ibadah yang wajib, tapi karena kita berpalingnya dengan ibadah yang lain, yang sunnah juga, saya kerjain yang ini. Nah ini insya Allah futurnya tetap dalam sunnahnya Nabi SAW. Tidak, insya Allah futurnya tidak akan membuat dirinya jatuh kepada kemaksiatan. Nah ini yang kita harapkan, karena memang kalau selamat dari futur ini susah. Sebab memang tabiat manusia itu gampang bosan, gampang futur. Namun yang menjadi masalah adalah jangan sampai futur tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban beralih kepada kemaksiatan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah mulai bosan, cari ibadah yang lainnya. Di antara ibadah yang perlu kita maksimalkan adalah laksanakan ibadah sunnah. Nah, ini juga perlu diingat oleh ibu-ibu sekalian. Ketika haid, ini kan kebanyakan ibu-ibu betul-betul meninggalkan ibadah, udah namanya haid, nggak sholat, nggak baca Quran. Ini jangan. Kalau bisa tetap ada ibadah yang dilakukan. Apa? Ya seperti zikir dan doa. Zikir dan doa ini tetap bisa dilakukan walaupun dalam keadaan haid. Gunanya apa? Supaya ketika selesai haidnya dan dia mulai melakukan ibadah wajib, ini nggak malas-malas banget. Kenapa? Karena dalam keadaan atau waktu haid dia tetap beribadah kepada Allah. Sehingga ketika haidnya selesai, mudah bagi dia untuk sholat. Beda sama perempuan yang ketika haid benar-benar dia nggak beribadah. Setelah haid pengen sholat itu bakalan akan berat. Aduh, nanti sehingga menyebabkan kepada kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk mengatasi futur, sebenarnya futur tidak akan pernah bisa kita hilangkan, pasti terjadi. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika futur, jangan meninggalkan ibadah sama sekali. Jangan. Ya, laksanakan ibadah yang lainnya. Tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, laksanakan amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini yang akan membentengi kita. Ketika futur terjadi, insya Allah nggak akan lama. Akan pergi dan kita semangat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ibu mau tanya, Bu? Baik, kalau tidak ada yang nanya, saya aja yang nanya ya Pak, boleh ya? Ya, ini biar kita lebih semangat sambil murojaah. Kita coba ingat lagi tadi apa yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, ada yang bisa menjelaskan apa itu istiqomah? Silakan. Terus menerus konsisten dalam ketaatan. Baik, silakan Pak Rahmat, antum pilih. Barakallahu fikum.
Fadhal. Baik, kemudian apa makna dari ihdinas siratal mustaqim? Ada yang bisa menyebutkan 3 makna dari ihdinas siratal mustaqim? Ya, silakan. Ini, Bapak. Yang pertama, tunjuki jalan yang lurus. Yang kedua, minta istiqomah dalam jalan yang lurus. Yang ketiga, apa yang ketiga, Bapak? Masya Allah, minta agar ditambahkan hidayah supaya bisa melakukan jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Silahkan Bapak Fadhol, dipilih. Mungkin ibu-ibu ada yang mau buku kecil? Kalau ada yang mau nanti bisa jawab. Barakallahu fikum. Ya. Apa itu ibadah khalwat ibu-ibu sekalian? Oh, yang jawab banyak, bingung nih. Silakan, boleh satu orang, apa yang dimaksud dengan ibadah khalwat? Ibadah yang dilakukan sendiri tanpa diketahui oleh orang lain, seperti sholat duha tanpa dari tahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti bisa diambil ya Ibu. Ini ada satu lagi nih buku kecil, mudah-mudahan bermanfaat buat jemaah. Saya mau tanya, coba sebutkan satu kiat untuk bisa istiqomah. Silakan ibu-ibu. Apa salah satu kiat istiqomah? Kasih yang jawab. Kasih yang jawab. Ibu-ibu. Mengistiqomahkan hati. Nah, itu yang pertama ya, istiqomah hati. Satu lagi yang diistiqomahkan apa Ibu? Istiqomah lisan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Bapak dan Ibu, demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan di hari ini. Yang belum dapat, jangan berkecil hati. Insya Allah masih ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dalam mengikuti majelis yang berkah ini insya Allah. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.